Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan ya. Sekarang di pekan ketiga. Pekan ketiga kita lihat masuk di halaman bab ke-23 ya. Di halaman berapa? Halaman 105 ya. PDF-nya ada di Telegram, udah di-share juga di grup ya WhatsApp. Terakhir kita belajar ini 26 Maret. Ya, 26 Maret kita sudah selesai di pembahasan atau pertemuan ke-49. Sekarang ke pertemuan ke-50. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan lagi materi Kitabut Tauhid ini di pertemuan yang ke-50, 17 September. Nah, ternyata bab dua-duanya udah ya. Ternyata bab dua-duanya sudah, kita masuk ke bab ke-23 sekarang. Ya. Halaman 105. Udah temu? Silakan dibuka PDF-nya ya. Udah Abi ngajar dulu ya. Sudah ke 105. Silakan Satrendra baca. Khomisan dahdu hujjatin min yaqulu inna syirka dong. Inna syirka la yaqau fi hadhil ummati au fil jazi jaziroti kan ada alif lam. Jaziroti. Babun wahid. Babu majaa anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awthana. Ya budul awthana. Ja'a bihi lada lidah di hujjatin min man yaqulu inna syirki nasyirka kan ada inna syirka la yumkinu ayyaqa fi hadhil ummati li anna al ummata ma'sumatun minhu. Ya cukup. Nah, barakallahu fik. Ya. Sekarang udah ketemu ya PDF-nya, halaman berapa PDF? Sama kan? Iya, 105. Karena bukunya juga di print dari situ. Kita masuk ke bagian yang kelima dari Kitabut Tauhid ini. Jadi Kitabut Tauhid ini kan dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ya, beberapa bagian. Bagian keempatnya sudah ya. Kalau antum lihat di halaman 7 ya.
di halaman 7 itu kan ada bagian yang kelima, yaitu tentang apa? Jadi ini bagian kelima cuma satu bab, yaitu bab 23 aja. Yaitu dahdu hujjatin, ya, membantah hujjah man yaqulu, orang yang mengatakan. Jadi ini syubhat nih ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah itu membuat bab ini karena memang ketika beliau hidup ya ada syubhat yang katanya apa? Inna syirka, sungguhnya syirik, la yaqau, tidaklah terjadi fi hadhil ummah, di umat ini. Dan ini syubhat ini memang dilontarkan oleh para penyembah kubur ya, atau orang-orang yang berbuat syirik. Pokoknya kalau udah umat ini di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nggak mungkin ada kesyirikan ya, nggak mungkin ada kesyirikan, tidak mungkin terjadi kesyirikan kata mereka ya. Au fil jazirati, atau tidak mungkin ada kesyirikan terjadi di jazirah, maksudnya di jazirah Arab ya. Jadi itu syubhatnya. Kok bisa mereka berpikir seperti itu? Nanti mereka dia punya dalil ya, punya dalil. Nah, babun wahidun. Jadi babnya cuma satu ya. Jadi ngomongin ini ya, bagian kelima ini cuma satu, yaitu kalau di kitab tauhid bab 23 aja. Nama judul babnya apa? Babu ma jaa anna ba'da hadhil ummah, yaitu bab tentang sebagian umat ini ya'budul awthan. Jadi judul babnya saja sudah membantah kan? Enggak, yang benar justru sebagian dari umat ini tuh ada yang menyembah berhala ya, awthan. Ya. Ja'a bihi lidahdi hujjatin man yaqulu ya. Bab ini didatangkan untuk membantah hujjah mereka, orang-orang yang berkata inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu la yumkinu, tidak mungkin an yaqa'a, terjadi ya, fi hadhil ummah, di umat ini, nggak mungkin kata mereka. Li'annal ummata, karena sungguhnya umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, maksumatun minhu, itu terjaga. Maksum itu kan terjaga ya, terjaga dari perbuatan syirik ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sataput, baca sataput. Inna syaitana Aisyah wal jawabu li syubhati mujmalun ya. Manit tibaa atau min boleh ya. Anna hadza minat tibail mutasyabihi wa tarkil muhkami ya, wal mufassalun al awwalu al ikhbaru biya isihi adamil wuku'i ya. Nah, jadi dalil mereka apa? Kan Nabi pernah bilang, katanya, kata Nabi sendiri, inna syaitana, sesungguhnya setan, qad Aisyah ya, qad Aisyah. Jadi setan itu sudah Aisyah, sudah putus asa ya, sudah putus asa. An ya'budahu al musalluna ya,
Putus asa apa? Jadi setan itu ya kata Nabi udah putus asa ya disembah oleh orang-orang yang al-musallun, orang-orang yang sholat. Ya, maksudnya di sini berarti ketika Nabi ngomong siapa al-musallun di sini? Hah? Iya, siapa? Ketika itu siapa? Hah? Iya, para sahabat. Ya. Para sahabat ketika itu. Kok bisa begitu ngomong setan bukan ngomong ini tuh ya kabar dari Nabi ya bahwa setan itu putus asa ya, tapi mereka ini memahaminya benar-benar udah berarti setan tuh nggak akan ganggu kita lagi gitu ya, paham nggak maksudnya yang di mindset syubhatnya orang-orang penyembah kubur ini ya, atau orang-orang yang ya ini ngomong begini bahwa kesyirikan itu nggak mungkin terjadi di umat ini. Kan Nabi bilang setan itu udah putus asa ya, disembah an ya'budahu al-musallun, disembah oleh orang-orang yang sholat, maksudnya orang-orang yang bertauhid, yaitu para sahabat. Kapan ini? Ketika Fathu Mekkah ya. Fathu Mekkah itu kan semua pada masuk Islam ya kan. Mekahnya ditaklukkan lagi yang beberapa tahun nggak bisa haji kan, nggak bisa haji dan seterusnya ya. Jadi Aisyah an yubadahu al musalluna fi jaziratil Arab ya, di jazirah Arab ya. Jadi itu dalil mereka ya. Jadi nggak ada tuh kesyirikan gitu ya. Dan terus yang mereka lakukan apa gitu? Maksudnya yang mereka lakukan dia menyembah kuburan dan yang semisalnya ya. Jadi pertama nih sebelum kita bahas yang mujmal ini ya, jadi sebenarnya ya dari hadis ini Nabi mengabarkan kondisi atau perasaannya setan ya ketika melihat Fathu Mekkah. Jadi salah satu sebab ada hadis ini tuh ya yaitu tadi setan sampai putus asa karena semuanya beriman gitu ya, melihat Islam itu tersebar ya. Kemudian yang kedua, berarti yang mengatakan bahwa kesyirikan ini tidak terjadi di umat ini atau di Jazirah Arab gitu, di Arab itu, di Jazirah Arab tuh nggak mungkin ada kesyirikan lah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di mana? Di sana ya, di Jazirah Arab kan. Ya, beliau ketika itu kan hidup di zaman beliau tuh banyak terjadi kesyirikan ya, dan mereka bilang seperti itu ya, mereka berdalil dengan ini. Berarti orang-orang tersebut sebenarnya secara tidak langsung berdalil dengan perasaan setan ya. Ini kan pengkabaran ya bahwa setan itu putus asa ya, padahal ya kita tahu ya. Jadi gini, mereka tuh biasa kalau syubhat itu biasanya diambil dari sebagian dalil tapi melupakan dalil yang lain ya, melupakan dalil yang lain. Kalau memang kita ngelihat dalil ini aja memang seolah-olah iya gitu, setan itu kayak nggak mengganggu lagi, tapi kita lupa mungkin dengan dalil yang lain bahwa setan itu ya, iblis dan setan para tentaranya itu terus menggoda sampai hari kiamat gitu ya. Jadi nggak valid ya, tidak valid seperti itu. Nah kemudian yang kedua, kesalahan mereka itu memahami kata al-musallun. Al-musallun itu kan isim fa'il ya, dari salat ya. Sholat sholat ya, dari kata isim fa'ilnya musallun, sholat yusalli ya. Itu memahami alif lamnya inilah, alif lamnya ini. Jadi alif lamnya itu mereka memahaminya maknanya adalah semua orang yang sholat. Jadi ini kan semua orang yang sholat. Jadi kan al-musallun ya, al-musalluna gitu kan, al-musall ya, al-musalluna gitu kan. Nah memahami alnya ini, jadi alif lam itu dalam bahasa Arab kan ada dua, ada alif lam al-istighraqiyah. Jadi maknanya itu umum. Jadi titik dua, semua orang yang sholat ketika itu siapa?
para sahabat dan yang lainnya gitu ya, para sahabat. Ya. Tapi yang kedua maknanya ya alif lam yang benar itu adalah alif lam al-ahdiyah ya. Al-ahdiyah. Maknanya apa? Sebagian. Jadi al-musallun ini adalah sebagian ya. Ya, jadi alif lamnya itu maknanya sebagian orang-orang yang sholat. Berarti sebagian lagi mungkin nggak berbuat syirik? Mungkin, gitu. Ya, jadi al-musallun ini mereka memahami semuanya, pokoknya nggak ada yang bisa syirik lah. Makanya kalau ada yang mendakwahkan jangan syirik, orang nggak ada yang syirik kata mereka kan. Orang setan udah putus asa kok gitu ya. Dalilnya gitu, ya. Nah kemudian kalau memang benar dan memahaminya kayak begitu, ketika Rasul wafat, ada nggak orang yang murtad? Ada, baru Rasul wafat tuh banyak yang murtad ya. Bahkan diperangi oleh Abu Bakar ketika mereka nggak mau bayar zakat. Nah itu udah gimana itu kasusnya? Katanya setan nggak bisa, udah putus asa. Tapi nggak pernah putus asa mereka ya dalam menggoda manusia ya. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang mengatakan bahwa syirik ini nggak ada, ini sebenarnya modus saja supaya kesyirikannya tetap berjalan gitu ya. Itu pada kenyataannya mereka itu kadang ya sebagian malah mengkafirkan misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gitu ya. Maksudnya mereka mengkafirkan juga. Loh, kok malah mengkafirkan? Katanya nggak ada yang di sini nggak ada yang berbuat syirik gitu ya. Malah mereka mengkafirkan orang yang mendakwahkan bahwa ini syirik atau yang lain. Ya, jadi tidak sesuai sebenarnya. Nah di sini wal jawabu, dan jawaban untuk syubhat mereka ini kalau ditinjau secara global, jadi ngebantahnya ada dua cara. Cara global ya gampang, yaitu anna hadza minat tiba'il mutasyabihat ya, mutasyabihi ya. Jadi kalau ya menggunakan dalil ini saja, hanya ini saja, berarti ini disebut mengikuti sesuatu yang mutasyabih, yang masih samar. Karena kan ini masih belum jelas kan, setan putus asa, tapi kan banyak dalil yang mengatakan menyebutkan yang lain, bahwa setan terus menggoda. Jadi kalau cuma berpegang satu ini saja, berarti kita hanya mengikuti dalil yang mutasyabih ya. Wa tarkul muhkam, tetapi meninggalkan yang sudah jelas-jelas. Itu apa? Banyak di Al-Qur'an janjinya iblis ya, terus akan menggoda anak Nabi Adam. Nah, bantahan rincinya wa mufassalun ya. Pertama, al-ikhbaru biyaisihi ya, la yadullu ala adamil wuqu. Pengabaran bahwa setan itu putus asa, la yadullu tidak menunjukkan ala adamil wuqu ya. Kalau ada kabar bahwa setan putus asa, itu bukan menunjukkan bahwa ala adamil wuqu, nggak mungkin terjadi syirik gitu. Nggak ada korelasinya sebenarnya ya. Tidak ada korelasi setan putus asa sama syirik itu nggak bakal terjadi, nggak ada. Itu bantahan pertama. Lanjut, Ustaz yang kedua, Tsani. Aisyah musallina walam ya, yai'as ya, musalli huwal muwahhidu ya. Bantahan yang kedua untuk menjawab subhat ini, Aisyah minal musallin. Jadi setan benar, dia putus asa terhadap orang-orang yang sholat ya. Kan tadi dalilnya gitu, Nabi bilang walam yai'as min ghairil musallin, tapi nggak pernah tahu atau tidak dikatakan setan putus asa terhadap orang yang tidak sholat. Bayang nggak maksudnya?
Jadi setan itu putus asa sama orang yang sholat, which is yang orang sholat ini apa? Al-musolih wal muwahhid. Yang sholat itu adalah yang maksudnya dalam hadis ini adalah orang yang bertauhid. Iya memang setan putus asa sama Umar, sama Abu Bakar, sama para sahabat. Iya putus asa, sudah nggak bisa digoda lagi gitu kan? Maksudnya udah kuat keimanannya. Tapi setan nggak putus asa tuh sama yang di pinggir yang lainnya. Ya berarti masih ada kemungkinan kan? Mereka digoda kemudian berbuat syirik, masih kan? Iya, itu bantahannya ya, yang kedua. Lanjut, Mas Fauzi. As-salis. Hadzal fahmu. Ya, jadi pemahaman ini yukhalifu menyelisihi kebanyakan ya, katsiran min nususil kitab wa sunnah ya. Apa namanya, kebanyakan nas-nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Karena itu tadi, makanya yang tadi secara global apa bantahannya, kalau cuma megang dalil ini berarti Anda mengikuti sesuatu yang masih samar, karena kan banyak dalil-dalil itu nggak cuma ini aja, harus digabung ya, harus digabung. Lanjut, Mas Helmi. Ar-Rabi'. Li ajali jimnya sukun. Naam, barakallahu fiik ya. Berarti kalau libur baca kitabnya jadi lancar ya. Dengan kita kan sekalian baca kitab ya, hari Jumat itu memang jadwal latihan baca. Yang keempat apa? As-sahabatu ya, sahabat, para sahabat maksudnya radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Qatalu, memerangi. Realitasnya apa ya? Realitasnya ketika orang pada murtad itu para sahabat memerangi kan, di zamannya Abu Bakar itu pertama kali ketika Nabi wafat. Qatalu al-murtaddin ya, memerangi orang-orang yang murtad fil jazirati, di dalam di jazirah Arab ketika itu. Kenapa diperangi? Li ajli syirkihim ya, karena kesyirikan mereka. Jadi sebenarnya ada syirik itu terjadi ya. Salah kalau dibilang bahwa kesyirikan itu nggak mungkin terjadi di umat Nabi, orang setan udah putus asa ya, gitu ya. Diajari syirik ya. Pak Budi, silakan Pak Budi, yang kelima. Al-waqi'u, coba baca. Yashhadu khilafi ya. Fatara az-zabha li ghairillahi fil jazirati. Nah, ya. Bantahan yang kelima, al-waqi, kenyataannya, al-waqi, kenyataannya atau realitasnya ya, yashhadu ala khilafi hadza ya. Kita melihat atau menyaksikan ya yang berbeda dengan hal ini ya, berbeda dengan pernyataan mereka bahwa kesyirikan itu enggak terjadi di umat ini. Yang kita lihat berbeda, justru fataro ya, kamu melihat adzabha li ghairillah, orang menyembelih kepada selain Allah fil jazirati masalan, di jazirah Arab contohnya ya. Nah, yang keenam, Pak siapa Pak? Pak Cecep, silakan. Coba aja baca. Anna hadza waqa'a syaitani yatruk al-amala ya, Bani Adam. Ya, yang keenam bantahannya apa? Anna hadza ma waqa'a fi qalbi syaitan. Jadi yang diucapin Nabi itu ya, setan putus asa itu bahwa ini itu hanya menjelaskan yang terjadi fi qalbi syaitan, di hatinya setan. Jadi setan itu
udah hopeless ya, dia udah apa namanya putus asa. Ini yang ada di dalam hati syaitan. Wa huwa lam yatruk al amala. Tetapi ya, setan itu tidak meninggalkan usaha mereka ya. Tidak. Jadi kalau putus, makanya jangan kalah sama setan. Kalau udah putus asa, gundung enggak, dia enggak ngapa-ngapain, enggak. Maksudnya setan putus asa tuh justru malah dia terus berusaha ya. Jadi setan putus asa, tapi apa? Wa huwa lam yatruk al amal, tetapi setan tidak meninggalkan usaha dia. Apa? Ala igwa ibani Adam, di dalam menyesatkan Bani Adam. Tetap aja mau putus asa kan mau enggak, tetap aja dia akan menggoda Bani Adam ya, Bani Adam. Lanjut, Ustaz Rendra lagi. Yang ketujuh, anna hadza waqa'a indama kasurat kasuratil fatawa futuhat. futuhatin Kasurat al futuhatu wa dakhalan nasa dinillahu dinillah mudhof ilaih dinillahi ya afwaja. Anna hadza waqa'a, ya bahwasannya kesyirikan ini terjadi indama ya ketika kasurat al futuhat, banyak futuhat itu jama dari fathu. Fathu itu pembebasan. Jadi kesyirikan ini terjadi ya ketika pembebasan ya, negeri-negeri kafir itu dibebaskan ya, ketika banyak negeri kafir itu ditaklukkan ya. Wadakhalan nas, dan manusia ya, dan manusia ya, wadakhalan nasu afwan ya. Yang benar nasu ya, karena dia fa'il. Wadakhalan nasu, dan manusia masuk fi dinillahi afwaja. Ya masuk ke agama Islam afwajan, dalam berbondong-bondong ya. Surat ini kan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seperti itu. Terakhir, Ustaz Ahmad 8. Annal ulama'a yadkuruna asya'a yatubu biha rijalu ar-rajulu Nah, yang kedelapan, bahwasanya para ulama ya itu sudah menyebutkan ya al-asya ya, tentang perkara ini ya, tentang perkara-perkara bahwasanya kesyirikan itu ada ya. Yartaddu biha ar-rajul ya, yang dengan kesyirikan itu seorang bisa jadi keluar dari Islam walau kana fil jazirah, meskipun orang tersebut ada di Arab ya. Mau dia di Arab, kalau memang dia berbuat syirik ya, dia keislamannya bisa batal ya. Itu 8 bantahan mufassal ya, terperinci ya, ketika menanggapi syubhat dari mereka. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang pekan depan. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajan. Bisa nggak ajan? Bisa nggak ajan? Panas badan mama? Hah? Enggak. Ada ajan. Kok hangat sih badannya? Hangat ya enggak? Sakit badannya, enak gak? Enggak enak. Ini beresin lagi nih ini.